Selamat bergabung Sobat Bincang Cyber dimanapun rekan-rekan berada. Pada episode Bincang Cyber yang ke-7 kali ini kita akan membahas mengenai User and Entity Based Behavior Analysis atau biasa disingkat dengan istilah UEBA. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada pemirsa yang telah subscribe di Spotify maupun yang mendownload rutin episode podcast ini melalui aplikasi lainnya. Bincang Cyber juga telah menerima beberapa pesan inbox yang masuk melalui situs bincangcyber.id yang berisi beberapa request dan pertanyaan. Terima kasih. Semuanya akan saya respon dan juga akan saya jadikan pokok pertimbangan untuk episode podcast kedepannya. Sekarang kita kembali ke topik bahasan tentang UEBA yang sebentar lagi akan kita bahas. Termasuk sedikit ulasan mengenai bahaya atau ancaman yang bersumber dari internal atau disebut dengan insider threat. Sebab ternyata terdapat kaitan antara insider threat dengan UEBA ini. Apa kaitannya? Yuk sama-sama kita simak. Perkembangan metode penyerangan cyber attack yang tidak pernah berhenti melakukan inovasi seakan membuat perangkat cyber security yang kita miliki menjadi semakin kurang menunjukkan kegunaan. Ditambah sebuah kenyataan bahwa tidak seluruhnya ancaman bersumber dari vulnerability pada software dan aplikasi. Ada juga yang bersumber dari pengguna baik disengaja maupun sebagai akibat dari kelalaian. Kita ambil contoh ancaman yang ditimbulkan sebagai akibat dari kelalaian yang dijadikan sebagai pintu masuknya malicious software atau malware. Setelah menginfeksi, malware ini selanjutnya melakukan penyerangan dari dalam atau disebut sebagai lateral movement. Hingga dalam kompleksitas tertentu, aktivitas ini bahkan tidak dapat terdeteksi sebagai penyerangan oleh antivirus maupun IDS. Dengan alasan kondisi inilah, perlu sebuah pendekatan adaptif yang secara konsisten mencatat dan mempelajari rutinitas behavior dari end user untuk kemudian dapat diketahui pattern aktivitas dari pengguna tersebut. Dari hasil temuan pattern aktivitas inilah, sistem kemudian akan dapat memberikan rekomendasi patokan apakah terjadi anomali aktivitas atau tidak. Semisalnya, user A biasa mendownload rata-rata sebanyak 500 MB dalam satu hari. Jika tiba-tiba terdapat lonjakan traffic download menjadi 5 GB dalam satu hari, maka hal ini bisa dikategorikan sebagai anomali, sehingga perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut. Jika ternyata anomali tersebut disebabkan ulah malware, maka deteksi dapat dilakukan lebih awal untuk tindakan penanganan lebih lanjut. Intinya, aktivitas pemantauan akan dilakukan secara kontinu, namun trigger alert bersumber dari adanya temuan anomali atas deviasi aktivitas rutin. Inilah secara umum apa yang dilakukan oleh UEBA, yaitu memperhatikan aktivitas dan men-trigger alert atas anomali dari deviasi yang terjadi. Dalam menjalankan prosesnya, UEBA memanfaatkan teknologi machine learning dan juga artificial intelligence. Dan tidak hanya sampai di sini, UEBA juga melakukan agregasi informasi yang bersumber dari mulai log file hingga hasil analisa flow traffic user. Intinya, UEBA akan melakukan agregasi data aktivitas dari berbagai sumber untuk kemudian dikelompokkan berdasarkan pengguna dan analisa atas terjadinya deviasi dari baseline. Istilah user behavior analysis pertama kali digunakan untuk mempelajari kebiasaan dari pelanggan dalam membeli produk, atau singkatnya disebut dengan istilah customer buying pattern. Setiap pelanggan yang melakukan aktivitas purchase akan dicatat dan dipelajari oleh sistem, sehingga bisa dikeluarkan rekomendasi berdasarkan cluster group pelanggan. Konsep ini mungkin kita dengar dipergunakan online marketplace seperti Amazon dan Netflix pada dekade lampau. Bahkan untuk memberikan saran produk berdasarkan pembelian yang lampau dan behavior dari pengguna. Namun belakangan ini konsep tersebut
dipergunakan dan dikembangkan untuk memperkuat arsitektur cybersecurity dengan pendekatan dan analisa yang memberikan fokus kepada aktivitas user saat melakukan akses. Mengambil contoh kasus data breach yang dialami oleh perusahaan yang bernama Target di tahun 2013. Sistem sebenarnya telah berhasil mencatat berbagai pelanggaran dari aktivitas. Namun sistem deteksi intrusion gagal untuk menangkap aktivitas ilegal ini dikarenakan data aktivitas yang terekam tidak dijadikan sebagai rule untuk notifikasi. Inilah yang menjadi awal perhatian para pakar cybersecurity untuk kemudian mempergunakan UEBA sebagai predictive analysis untuk menganalisa dan mengekstrak dari behavior data yang terkumpul. Dengan bantuan machine learning dan algoritma tertentu, UEBA bisa mendeteksi anomali behavior berdasarkan perbandingan dari aktivitas pengguna tersebut, perbandingan dengan peer dari pengguna, hingga perbandingan pengguna dalam bisnis unit yang sama. Deteksi ini kemudian akan memberikan pertimbangan apakah cyber attack sedang terjadi dan memberikan nilai value atas digital asset yang diduga menjadi target serangan. Dari dua hal inilah bisa dilakukan prioritas penanganan dan mitigasi atas cyber attack tersebut. Tidak sampai di sini, penerapan UEBA juga bisa di-custom sesuai kondisi unik perusahaan, termasuk melakukan whitelisting atas aktivitas yang dianggap alert oleh sistem, namun kondisinya dapat diterima berdasarkan justifikasi bisnis pada perusahaan tersebut. Dengan proses whitelist ini, semakin akan menekan false positive dan noise dalam report yang dihasilkan dan termasuk meminimalkan pekerjaan dari tim cybersecurity pada perusahaan yang bersangkutan. Sehingga pada akhirnya UEBA dapat memberikan list atas threat yang perlu diinvestigasi berdasarkan skala prioritas tanpa mencantumkan alert, false positive, dan noise. Mobilitas karyawan yang diakibatkan tuntutan pekerjaan membuat efektivitas perimeter security yang dibuat menjadi kurang efektif. Digital transformation, meski telah dipastikan memberikan dampak positif bagi sebagian besar bisnis, namun ternyata pada akhirnya memperluas attack surface. Hal ini membuat semakin sulit untuk memperluas perlindungan bagi setiap lokasi akses, serta perangkat yang dipergunakan untuk mengakses aplikasi, proses workflow, dan juga arus dari data yang dianggap kritikal. Semua ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari digital asset. Meski pada kenyataannya, organisasi manapun saat ini tidak dapat menghindari untuk mengadopsi digital transformation. Namun, tetap saja diperlukan pendekatan dan strategi yang berbeda bila dibandingkan dengan kondisi arsitektur sebelumnya. Tanpa kehati-hatian dalam menyikapi digital transformation ini, organisasi akan semakin terekspos oleh ancaman dari cyber attack yang bisa terjadi kapanpun. Hal yang paling bisa dilihat adalah semakin pudarnya perimeter security dengan diterapkannya digital transformation. Jika dilihat pada dampak dan akibat high profile breach yang terjadi beberapa tahun belakangan ini semua membuktikan bahwa reaktif strategi bagi cybersecurity kini sudah tidak mencukupi. Peningkatan pertambahan device yang digunakan dalam proses keseharian bisnis ternyata memerlukan perhatian dan strategi yang khusus. Hal ini terungkap dalam penelitian yang dilakukan oleh Verizon di tahun 2018 yang menemukan bahwa 30% kebocoran data perusahaan bersumber dari internal atau insider threat sendiri. Meskipun penyebab bisa antara kelalaian maupun adanya unsur kesengajaan, kedua ini bisa hampir dipastikan memiliki dampak kerusakan yang sama. Kata trust kini perlu ditambah dengan kata verify, sehingga bisa komponen monitor dan track perlu menjadi action plan selanjutnya.
Inilah inti dari behavior analysis pada user dan entitas perangkat. Dan inilah yang menjadikan pentingnya peranan UEBA dalam merespon perubahan attack surface sebagai akibat dari digital transformation. Secara kontinu, UEBA akan melakukan pengawasan terhadap perubahan behavior dari yang pertama user sebagai pengguna yang memiliki otoritas akses kepada software secara reguler. Ini juga termasuk pihak ketiga yang diberikan akses. Poin yang kedua, UEBA akan melakukan pengawasan kepada perubahan behavior dari endpoint atau device yang terhubung ke jaringan, mulai dari handphone, tablet, hingga perangkat Internet of Things. Untuk lebih menjelaskan manfaat dari UEBA dalam melindungi aset digital perusahaan, saya coba berikan sebuah kasus sederhana pada episode ke-7 ini. Kita coba ambil kasus karyawan yang demotivated dan melakukan tindakan merugikan perusahaan. Pak Budi, atau mungkin ini bukan nama yang sebenarnya, adalah karyawan dari PT HIJK yang telah bekerja selama lebih dari 10 tahun dan memiliki posisi terakhir sebagai Business Development Director. Pak Budi memiliki akses terhadap database pelanggan lengkap dengan nilai transaksi gabungan. Di samping akses kepada data pelanggan, Pak Budi juga memiliki akses kepada intelektual properti milik PT HIJK yang bernilai miliaran rupiah. Dalam 3 tahun terakhir, Pak Budi merasa kecewa dengan perlakuan yang diterima dari perusahaan. Dia kemudian melamar pekerjaan pada kantor kompetitor dari PT HIJK dengan harapan memperoleh kenaikan gaji yang signifikan. Pak Budi kemudian menjanjikan kepada perusahaan kompetitor tersebut berupa data pelanggan dan seluruh intelektual properti yang dimiliki PT HIJK. Dan untuk melancarkan upaya ini, Pak Budi melakukan beberapa tahapan proses. Yang pertama, dia mengirimkan email dari akun email perusahaan miliknya kepada akun pribadinya. Kemudian diikuti yang kedua, Pak Budi melakukan akses ke database yang menyimpan informasi data pelanggan untuk kemudian melakukan ekspor data ke format yang berbeda. Yang ketiga, hasil ekspor database dan file intellectual property milik PT HIJK kemudian dikopikan ke USB thumb drive milik Pak Budi. Dan dilanjutkan yang keempat, Pak Budi juga menyimpan kedua data tersebut di cloud milik pribadinya sebagai backup dari apa yang telah dikopikan ke thumb drive sebelumnya. Dan langkah yang kelima atau yang terakhir untuk menghemat dan menutupi kecurigaan, Pak Budi tidak lupa untuk mengkompres data-data tersebut terlebih dahulu sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. 5 langkah di atas ini yang baru saja saya sebutkan tentunya sulit untuk terdeteksi oleh sistem keamanan perimeter seperti firewall maupun IDS dan IPS. Karena semua langkah tersebut dianggap normal karena sistem pengamanan perimeter hanya bekerja dengan konsep biner, yaitu buka atau tutup. Dengan memanfaatkan UEBA pada kasus PT HIJK dan Pak Budi ini, kita bisa mendapatkan baseline atau kategori normal atas aktivitas Pak Budi sebelumnya. Misalnya, berapa kali dalam satu hari Pak Budi mengirimkan email dan kemana biasanya dikirimkan. Kemudian, berapa besar ukuran file yang diupload dari akun milik pribadi Pak Budi. Selanjutnya, kemana tujuan upload file-file tersebut. Serta berapa besar file yang biasa diupload ataupun yang biasa dikirimkan melalui email. Dari baseline yang menjadi jawaban pertanyaan ini, UEBA bisa menentukan bahwa yang pertama, Pak Budi melakukan upaya exfiltrate atau pengiriman data yang tidak biasa dari segi ukuran dan destinasi pengiriman. Yang kedua, tercatat file transfer yang memiliki ukuran besar melewati biasanya dari share drive yang menyimpan intellectual property PT HIJK. Yang ketiga, tercatat akses dan ekspor database pelanggan yang dilakukan oleh Pak Budi. Yang keempat, sistem UEBA menemukan penggunaan dari aplikasi zip yang mengkompres file yang diekspor dan diambil dari share drive. Yang terakhir atau yang kelima, tercatat upload ke cloud yang tidak biasanya dari sisi lokasi dan ukuran file yang diupload.
Nah, dengan demikian, di sini kita bisa sama-sama melihat bahwa peranan UEBA adalah bukan menggantikan sistem cybersecurity yang dimiliki PT HIJK, melainkan melengkapi sistem keamanan tersebut. UEBA bekerja melindungi blind spot yang tidak tercover oleh sistem keamanan perimeter. Karena UEBA bekerja berdasarkan aktivitas user dan endpoint, kemudian membandingkannya dengan baseline yang ada sebelumnya. Sementara itu, sistem perimeter hanya bekerja berdasarkan buka tutup ataupun menganalisa traffic pada layer yang ketujuh. Dengan kata lain, UEBA bekerja berdasarkan session based user dengan menghubungkan urutan aktivitas dan membandingkannya dengan baseline secara gabungan, bukan satu persatu aktivitas. Dengan demikian, proses peningkatan keamanan data perusahaan bisa lebih granular dan dinamis, sehingga dapat menyikapi adanya perubahan dari behavior pengguna ataupun entitas. Ini juga berguna untuk mendeteksi apakah akun milik Pak Budi berhasil diretas oleh pihak lain untuk kemudian dipergunakan untuk mengirimkan data keluar atau istilahnya exfiltrate. Setelah kita mencermati contoh kasus penyimpangan behavioral tadi, tentunya yang kemudian menjadikan pertanyaan adalah apa fungsi dan kegunaan utama dari setelah diterapkannya UEBA pada perusahaan. Ada banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh, namun di sini saya mengangkat 4 poin utama berdasarkan hasil riset pribadi dan sedikit pengalaman dari hasil penerapan UEBA. Yang pertama, UEBA dapat menekan penyimpangan atas behavior dari internal user di perusahaan, baik yang disengaja maupun yang tidak. UEBA akan memberikan judgement melalui statistical model dan regresi, juga proses pembelajaran unsupervised learning dengan mempergunakan machine learning. Jika ini secara kontinu dilakukan, dapat membuat pattern yang sangat sesuai dengan user sehingga mengurangi false positive alert ke titik yang paling rendah. Yang kedua, di samping melihat penyimpangan behavior, UEBA juga dapat mendeteksi spoofing account yang mencoba mengakses data perusahaan dengan memberikan kesan seolah-olah itu adalah akun yang asli. Seperti kasus jika akun milik Pak Budi diretas dan dipergunakan, itu juga merupakan contoh penerapan daripada spoofing account, ya, dia ditipu jadi seolah-olah Pak Budi melakukan akses padahal bukan. Sebagai contoh lain, kartu kredit kita mungkin bisa saja dicolong, namun kebiasaan penggunaan kartu kredit kita mungkin akan sulit untuk diikuti persis, sehingga bisa ditemukan apakah ini memang digunakan oleh pemilik yang asli atau mungkin digunakan oleh pihak pencuri. Yang ketiga, UEBA dapat berfungsi untuk mendeteksi adanya brute force secara real time. Jika ratusan atau bahkan ribuan bot mencoba mengakses sistem dengan kredensial palsu dengan tujuan mendapatkan username dan password, UEBA dapat mencegah dengan cara melogout account tersebut untuk menghindari potensi data breach. Jika biasanya user hanya mampu mengetik 10 kali username dan password dalam 1 menit, sementara dari UEBA ditemukan bahwa adanya ratusan login attempt dalam 1 menitnya, maka bisa dipastikan ini adalah serangan brute force yang dilakukan oleh bot. Yang keempat atau yang terakhir, UEBA dapat berfungsi untuk mendeteksi kebiasaan endpoint jika dalam berkomunikasi. Misalnya perangkat IoT yang dialokasikan untuk mengirimkan informasi kepada satu server saja. Namun ternyata kemudian ditemukan perangkat tersebut juga melakukan akses kepada hampir dari seluruh server pada segmen jaringan yang sama. Jadi tidak cross gateway. Hal ini hampir bisa dipastikan bahwa perangkat IoT tersebut sudah terinfeksi oleh malware sehingga melakukan upaya lateral movement kepada server-server lain di sekitarnya. Melalui 4 poin inilah kita bisa melihat manfaat yang besar yang dapat diperoleh dengan penggunaan UEBA untuk menutupi blind spot pada sistem cybersecurity perimeter yang kita miliki.
Waktu antara awal penyerangan hingga awal penanganan akan sangat menentukan besaran kerusakan yang dapat terjadi. Penerapan UEBA yang baik akan mampu memberikan respon yang lebih cepat. Selain respon yang cepat, report yang bebas dari false positif dan terurut berdasarkan tingkat resiko dipercaya memberikan keuntungan jangka panjang bagi upaya perusahaan dalam mengoptimalkan investasi cybersecurity yang dimiliki. Nah, untuk menciptakan cybersecurity system yang adaptif, kita perlu terus melakukan pemantauan atas aktivitas traffic. Pengawasan dengan memanfaatkan teknologi machine learning dipercaya mampu memberikan respon yang cepat, efektif, dan juga efisien. Belum lagi juga ada faktor akurasi yang bisa kita dapatkan. UEBA dalam hal ini diharapkan bisa memperkuat sistem keamanan dengan menutup celah blind spot yang ada, namun bukan menggantikan fungsi cybersecurity arsitektur yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, Sobat Bincang Cyber, kita sudah sampai di penghujung episode 7 yang membahas tentang UEBA sebagai solusi cybersecurity. Seperti biasa, jika Sobat menyukai konten podcast ini, mohon untuk subscribe dan berikan reviewnya di iTunes. Terima kasih untuk yang sudah subscribe di Spotify. Kemudian feedback dapat dikirimkan melalui situs bincangcyber.id, termasuk usulan topik cybersecurity yang ingin dibahas. Saya Faisal Yahya, host Bincang Cyber, undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Sampai bertemu di episode lainnya di Bincang Cyber.